Malam hari, saat aku mengantarkan dompet suami yang tertinggal di rumah ke bandara. Setelah sampai di bandara, tepat jam 1 malam. Tiba-tiba sopir taksi online mengunci pintu mobil dan berkata, "Jangan turun di sini, percaya saja padaku." Aku bertanya, "Kenapa, Pak?" Dia terlihat sangat ketakutan dan berkata, "Kamu akan tahu dalam 5 menit." Aku hanya diam mengikuti perkataannya. Tepat pukul 1:05, 3 polisi mengepung kami. Aku tak menyangka. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jarum jam di dinding ruang tengah menunjukkan pukul 12 malam lewat 15 menit. Suasana rumah besar itu terasa begitu sunyi dan dingin. Dilla baru saja selesai merapikan meja kerja suaminya, Anton, yang berantakan karena persiapan dinas luar kota yang mendadak. Anton pamit dengan terburu-buru 1 jam yang lalu. Ia mengatakan ada masalah mendesak di proyek pembangunan cabang baru di Kalimantan yang mengharuskannya terbang dengan penerbangan paling pagi. Dilla yang merupakan seorang istri penurut, hanya bisa membantu menyiapkan pakaian dan kebutuhan suaminya tanpa banyak bertanya. Ia percaya penuh pada Anton. Lelaki itu adalah sosok suami yang sempurna di matanya selama 3 tahun pernikahan mereka. Anton pekerja keras, santun, dan selalu memperlakukan Dilla dengan lembut. Saat Dilla hendak mematikan lampu ruang kerja, matanya menangkap sebuah benda berwarna hitam tergeletak di bawah tumpukan berkas di sudut meja. Jantungnya berdesir saat ia mengenali benda itu. Itu adalah dompet kulit milik Anton. Dilla segera mengambilnya dan memeriksa isinya. Kartu identitas, kartu kredit utama, kartu debit, dan sejumlah uang tunai ada di dalamnya. Dilla panik seketika. Bagaimana mungkin Anton bisa berangkat tanpa dompet ini? Tanpa kartu identitas, suaminya tidak akan bisa masuk ke dalam pesawat. Tanpa kartu kredit dan uang, Anton akan kesulitan selama di perjalanan. Pikiran buruk mulai menghantui Dilla. Ia membayangkan suaminya kebingungan di bandara, marah-marah, atau bahkan terlantar karena kecerobohan ini. Dilla segera berlari ke kamar mengambil ponselnya. Ia mencoba menghubungi nomor Anton berkali-kali. Nada sambung terdengar, namun tidak ada jawaban. Mungkin Anton sedang dalam perjalanan atau ponselnya dalam mode hening. Dilla semakin gelisah. Ia melirik jam dinding lagi. Pukul 12:20. Penerbangan Anton dijadwalkan pukul 2 pagi. Masih ada waktu jika ia berangkat sekarang. Jarak rumah mereka ke bandara sekitar 45 menit jika jalanan lancar. Dilla tidak bisa menyetir mobil sendiri di malam hari, karena matanya agak rabun jika terkena sorot lampu kendaraan dari arah berlawanan, dan sopir pribadi keluarganya sudah pulang ke rumahnya sendiri sejak sore tadi. Tanpa berpikir panjang, Dilla memutuskan untuk memesan taksi online. Ia membuka aplikasi di ponselnya dengan jari gemetar. Ia harus mengantarkan dompet ini. Ia tidak ingin suaminya mendapat masalah. Setelah menunggu beberapa menit mencari pengemudi, aplikasi menunjukkan bahwa seorang pengemudi telah menerima pesanannya. Nama pengemudi itu tertera di layar ponsel. Hasan. Mobilnya berwarna hitam dengan plat nomor genap. Posisi mobil itu tidak jauh dari kompleks perumahan Dilla, hanya butuh waktu 5 menit untuk sampai. Dilla segera mengenakan jilbab dan mengambil jaket tebal untuk menahan udara malam. Ia menggenggam dompet Anton erat-erat, seolah benda itu adalah nyawa suaminya. 5 menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan gerbang rumah. Dilla bergegas keluar dan mengunci pintu rumah. Ia membuka pintu belakang mobil dan masuk. Hawa dingin pendingin udara langsung menyergap kulit wajahnya. Di kursi depan, duduk seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah memutih di bagian samping. Pria itu menatap Dilla sekilas lewat kaca spion tengah. Tatapannya tajam, namun wajahnya datar tanpa ekspresi. Dilla menyapa dengan sopan dan meminta maaf, karena memesan kendaraan larut malam. Ia menjelaskan tujuannya ke terminal keberangkatan domestik bandara. Pak Hasan, sang pengemudi, hanya mengangguk pelan tanpa menoleh ke belakang. Ia mulai menjalankan mobil perlahan meninggalkan area perumahan mewah itu. Suasana di dalam mobil terasa sangat hening. Tidak ada musik radio yang menyala, tidak ada percakapan basa-basi yang biasanya dilakukan sopir taksi online untuk mencairkan suasana. Hanya suara deru mesin mobil dan gesekan ban dengan aspal yang terdengar. Mobil melaju membelah jalan tol yang lengang. Lampu-lampu jalan membiaskan cahaya oranye yang suram ke dalam kabin mobil. Dilla duduk gelisah sambil terus memandangi ponselnya, berharap Anton menelepon balik. Namun layar ponselnya tetap gelap.
Ia mencoba mengirim pesan singkat memberitahu bahwa ia sedang menuju bandara mengantarkan dompet, tetapi pesan itu hanya berstatus centang 1. Mungkin Anton kehabisan baterai atau sinyal di jalan menuju bandara sedang buruk. Dilla berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia menyandarkan punggung ke jok mobil, mencoba mengatur napas. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan Pak Hasan. Dilla menyadari bahwa pengemudi itu terlalu sering melirik ke arah spion tengah, menatap Dilla atau mungkin memastikan kondisi di belakang mobil. Setiap beberapa menit, mata tua itu akan bertemu dengan mata Dilla di pantulan cermin. Dilla mulai merasa tidak nyaman. Ia merapatkan jaketnya dan memeluk tas tangannya yang berisi dompet Anton. Perasaan was-was mulai muncul. Berita kriminal tentang kejahatan taksi online yang sering ia baca di media sosial tiba-tiba berputar di kepalanya. Ia seorang wanita, sendirian, di tengah malam buta, bersama seorang pria asing di jalan tol yang sepi. Dilla mencoba menepis pikiran negatif itu. Ia berzikir pelan dalam hati untuk mengusir rasa takut. Ia meyakinkan diri bahwa Pak Hasan hanyalah seorang bapak tua yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Mungkin dia lelah atau memang pembawaannya pendiam. Untuk mengalihkan rasa takut, Dilla melihat keluar jendela. Pemandangan gedung-gedung tinggi mulai berganti menjadi area terbuka yang gelap di sekitar jalan tol menuju bandara. Kecepatan mobil stabil, tidak terlalu kencang namun juga tidak lambat. Pak Hasan mengemudi dengan sangat hati-hati, terlalu hati-hati bahkan. Ia sering berpindah jalur seolah menghindari mobil lain, padahal jalanan sangat sepi. 1 jam berlalu. Cahaya terang bandara mulai terlihat di kejauhan. Dilla menghela napas lega. Akhirnya ia sampai. Ia melihat jam di ponselnya. Pukul 1 malam tepat. Masih ada waktu 1 jam sebelum pesawat Anton lepas landas. Anton pasti sedang menunggu di area check-in, mungkin sedang panik mencari dompetnya. Dilla sudah membayangkan wajah lega suaminya saat melihatnya datang membawa dompet itu. Ia tersenyum tipis, merasa bangga bisa menjadi istri yang sigap membantu suami. Mobil mulai memasuki area bandara. Pak Hasan mengarahkan mobil menuju area keberangkatan. Namun, alih-alih berhenti di lobi utama yang ramai dan terang benderang, Pak Hasan terus melajukan mobilnya pelan menuju ujung area penurunan penumpang. Area itu jauh lebih sepi dan pencahayaannya agak remang-remang, karena beberapa lampu jalan di sana mati. Dilla mengerutkan kening. Ia hendak menegur Pak Hasan untuk berhenti di lobi tengah saja, namun lidahnya keluh saat melihat ekspresi Pak Hasan di spion. Wajah pria tua itu kini terlihat tegang dan berkeringat dingin. Mobil berhenti tepat di ujung trotoar, di dekat pilar beton besar yang memisahkan area umum dan area parkir VIP. Di luar sana sangat sepi. Tidak ada porter yang berjaga, tidak ada penumpang lain yang lalu lalang. Hanya ada kegelapan malam dan suara angin kencang bandara. Dilla merasa bulu kuduknya meremang. Instingnya mengatakan ada yang tidak beres. Ia ingin segera turun, berlari masuk ke dalam keramaian terminal, dan mencari Anton. Ia memegang gagang pintu mobil, bersiap untuk membukanya begitu mobil berhenti sempurna. Namun, saat Dilla menarik tuas pintu itu tidak terbuka. Terkunci. Dilla menariknya lagi dengan lebih keras. Tetap tidak bisa. Ia mencoba pintu di sebelahnya. Sama saja. Pintu mobil itu terkunci dari pusat kendali di kursi pengemudi. Kepanikan luar biasa langsung meledak di dada Dilla. Napasnya memburu. Ia menatap Pak Hasan dengan mata terbelalak ketakutan. Pikiran tentang penculikan dan perampokan kini terasa sangat nyata. Dilla memukul kaca jendela, mencoba menarik perhatian siapapun di luar sana, tapi tempat itu benar-benar sunyi. Dilla berteriak dengan suara bergetar. Ia bertanya mengapa pintu dikunci dan meminta Pak Hasan membukanya sekarang juga. Namun, Pak Hasan tidak bergerak. Pria tua itu mencengkeram setir mobil dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak menoleh ke belakang, tapi matanya menatap tajam ke arah trotoar gelap di sebelah kiri mobil. Dilla semakin histeris. Ia memohon agar dilepaskan. Ia menawarkan uang, perhiasan, dan dompet yang ia bawa asalkan ia dibiarkan pergi. Tiba-tiba Pak Hasan bersuara. Suaranya rendah, berat, dan terdengar sangat serius. Berbeda jauh dengan nada sopan saat menjemput tadi. Ia melarang Dilla turun di tempat itu. Ia menyuruh Dilla untuk percaya saja padanya. Kalimat itu justru membuat Dilla semakin takut. Bagaimana mungkin ia bisa percaya pada orang asing yang mengurungnya di dalam mobil tengah malam begini? Dilla menangis, air matanya membasahi pipi dan jilbabnya. Ia bertanya dengan putus asa kenapa Pak Hasan melakukan ini padanya. Pak Hasan menoleh sedikit, wajahnya terlihat sangat ketakutan namun, matanya memancarkan ketegasan. Ia berkata bahwa Dilla akan tahu jawabannya dalam 5 menit. Ia mengatakan bahwa nyawa Dilla ada di dalam hitungan waktu 5 menit itu.
Dilla terdiam, lumpuh oleh rasa takut dan bingung. Tubuhnya gemetar hebat di jok belakang. Ia tidak berani melawan lagi karena takut Pak Hasan akan menyakitinya jika ia bertindak nekat. Ia hanya bisa meringkuk memeluk tasnya, berdoa dalam hati agar Anton atau siapapun datang menyelamatkannya. Detik demi detik berlalu dengan sangat lambat, terasa seperti penyiksaan. Dilla menatap jam digital di dashboard mobil. Angka menit terus berganti. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Keheningan di dalam mobil terasa mematikan, sementara di luar sana, kegelapan seolah menyembunyikan monster yang siap menerkam. 5 menit yang disebutkan Pak Hasan terasa seperti 5 tahun bagi Dilla. Ia duduk mematung di kursi belakang, napasnya tertahan di tenggorokan. Air matanya terus mengalir tanpa suara. Matanya liar menatap sekeliling, mencari celah untuk kabur, namun sistem pengunci otomatis mobil ini membuatnya terperangkap sempurna. Pak Hasan masih duduk diam di depan, matanya tidak lepas dari spion samping dan kaca depan, seolah sedang mengawasi pergerakan musuh yang tak kasat mata. Ketegangan di dalam mobil begitu padat hingga Dilla merasa sulit bernapas. Tepat saat jam digital di dashboard menunjukkan pukul 1:05, suasana sepi itu pecah seketika. Dari arah belakang dan depan, 3 mobil polisi dengan sirine yang memekakan telinga muncul entah dari mana. Lampu strobo biru dan merah menyala terang, memecah kegelapan sudut bandara itu. Mobil-mobil polisi itu memblokir jalan, mengepung taksi yang ditumpangi Dilla. Dilla menjerit tertahan. Pikirannya langsung menyimpulkan bahwa polisi datang untuk menangkap Pak Hasan. Ia merasa sedikit lega, harapan selamat muncul di benaknya. Polisi pasti sudah melacak pergerakan mencurigakan taksi ini. Beberapa petugas polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru melompat keluar dari mobil patroli. Mereka memegang senjata laras panjang, bergerak taktis dan cepat. Dilla menunduk, takut terkena peluru nyasar jika terjadi baku tembak. Ia mendengar teriakan polisi yang memerintahkan seseorang untuk tiarap dan menyerah. Suara bentakan itu terdengar keras dan garang. Dilla menutup telinganya rapat-rapat, berdoa agar mimpi buruk ini segera berakhir. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Dilla bingung. Polisi-polisi itu tidak mengarahkan senjata mereka ke mobil Pak Hasan. Mereka berlari melewati mobil taksi itu dan menyergap seseorang yang berdiri di dalam bayang-bayang pilar beton, tepat di titik di mana pintu penumpang mobil Dilla seharusnya terbuka jika Pak Hasan tidak menguncinya tadi. Dilla memberanikan diri mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat apa yang terjadi. Di trotoar itu, polisi sedang meringkus seorang pria berjaket hitam tebal yang mengenakan topi hingga menutupi wajah. Pria itu sempat mencoba melawan, namun jumlah polisi terlalu banyak. Ia dijatuhkan ke aspal dengan kasar. Tangan pria itu dipelintir ke belakang dan diborgol. Saat pria itu meronta, sebuah benda jatuh dari saku jaketnya. Sebuah pisau lipat dan kain sapu tangan yang tampak basah. Salah satu polisi mengambil sapu tangan itu dengan hati-hati menggunakan sarung tangan dan memasukkannya ke dalam kantong bukti. Bau tajam bahan kimia samar-samar tercium bahkan hingga ke dalam mobil saat polisi lain membuka pintu taksi dari luar. Seorang perwira polisi mengetuk kaca jendela pengemudi. Pak Hasan menurunkan kaca jendela. Polisi itu memberi hormat singkat pada Pak Hasan, seolah mereka sudah saling kenal. Polisi itu mengatakan bahwa target sudah diamankan dan situasi terkendali. Pak Hasan mengangguk lega, bahunya yang sejak tadi tegang perlahan turun. Ia kemudian membuka kunci pintu otomatis mobil. Suara klik dari kunci pintu terdengar seperti musik pembebasan bagi Dilla. Dilla masih gemetar hebat, bingung dengan situasi yang berbalik 180 derajat ini. Ia bertanya dengan suara parau pada Pak Hasan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa polisi menangkap pria di luar sana dan bukan Pak Hasan? Mengapa polisi terlihat menghormati Pak Hasan? Pak Hasan memutar tubuhnya menghadap Dilla. Wajahnya kini terlihat lembut, tatapan matanya penuh rasa iba dan hormat. Ia memperkenalkan dirinya ulang. Ia bukan sekadar sopir taksi biasa. Ia adalah Hasan, mantan kepala keamanan pribadi almarhum ayah Dilla. Dilla terkesiap. Ia samar-samar mengingat nama itu, nama orang kepercayaan ayahnya dulu yang sudah lama pensiun. Pak Hasan menjelaskan bahwa ia telah ditugaskan secara rahasia oleh mendiang ayah Dilla sebelum meninggal untuk tetap mengawasi dan melindungi Dilla dari kejauhan. Ayah Dilla selalu memiliki firasat buruk tentang orang-orang yang mendekati putrinya demi harta. Malam ini, Pak Hasan mendapat informasi bahwa ada rencana jahat yang menargetkan Dilla. Pria yang diringkus polisi tadi adalah pembunuh bayaran yang disewa untuk menculik Dilla begitu Dilla turun dari taksi. Kain yang dibawa pria itu berisi kloroform dosis tinggi untuk membius Dilla seketika. Dilla menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan ngeri. Ia hampir saja melangkah keluar menuju kematiannya sendiri. Ia bertanya siapa yang tega melakukan hal sekeji itu padanya.
Siapa yang menyewa orang itu? Pak Hasan tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kejauhan, ke lantai 2 bangunan terminal keberangkatan yang berdinding kaca besar. Area itu adalah area tunggu keberangkatan internasional, bukan domestik seperti tujuan dinas Anton. Dilla mengikuti arah telunjuk Pak Hasan. Di balik kaca besar yang terang benderang itu, Dilla melihat sosok yang sangat ia kenal. Anton. Suaminya. Anton berdiri di sana, memandang ke bawah, ke arah keributan di tempat parkir. Namun, ekspresi Anton bukanlah ekspresi suami yang khawatir kehilangan istrinya. Wajah Anton terlihat merah padam karena marah dan kecewa. Ia membanting telepon genggamnya ke lantai. Dan yang membuat hati Dilla hancur berkeping-keping, Anton tidak sendirian. Di sebelah Anton, berdiri seorang wanita cantik dengan gaun merah yang mencolok. Wanita itu adalah Risma, sahabat dekat Dilla sendiri, teman arisan dan belanja Dilla selama ini. Risma memegang lengan Anton dengan mesra, mencoba menenangkan Anton. Di dekat kaki mereka, terdapat 2 koper besar. Bukan koper untuk dinas kerja, melainkan koper liburan. Anton merangkul pinggang Risma dengan akrab, gestur yang tidak mungkin dilakukan oleh sekadar teman. Mereka berdua menatap ke arah mobil polisi dengan tatapan benci, seolah rencana besar mereka baru saja digagalkan. Dunia Dilla runtuh detik itu juga. Air matanya kembali tumpah. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang teramat sangat di dadanya. Pengkhianatan itu terpampang jelas di depan matanya. Suami yang ia cintai dan hormati, serta sahabat yang ia percayai, bersekongkol untuk menyingkirkannya. Rencana dinas luar kota itu bohong. Dompet yang tertinggal itu hanyalah umpan agar Dilla keluar rumah tengah malam dan datang ke bandara ini untuk dihabisi. Pak Hasan membiarkan Dilla menangis sejenak, memberikan waktu bagi wanita muda itu untuk memproses kenyataan pahit ini. Setelah tangis Dilla mulai mereda menjadi isak tertahan, Pak Hasan menjalankan mobilnya pelan, menjauh dari lokasi kejadian, membawa Dilla pergi dari bandara yang penuh kepalsuan itu. Sambil menyetir, Pak Hasan meminta Dilla membuka dompet Anton yang sejak tadi dipeluknya. Dengan tangan gemetar, Dilla membuka dompet kulit itu. Di dalamnya memang ada kartu identitas dan kartu kredit. Tapi saat Dilla menarik uang tunai di dalamnya, ia menyadari sesuatu yang ganjil. Di sela-sela uang itu terselip sebuah kertas yang terlipat rapi. Itu bukan struk belanja, melainkan selembar tiket pesawat satu arah ke luar negeri atas nama Anton dan Risma. Dan di balik tiket itu, ada selembar lagi kertas yang membuat darah Dilla mendidih. Sebuah polis asuransi jiwa atas nama Dilla dengan nilai pertanggungan miliaran rupiah, yang baru saja disetujui seminggu yang lalu, dengan Anton sebagai ahli waris tunggal. Semua menjadi masuk akal sekarang. Anton tidak butuh dompet ini karena ia sudah memegang paspor dan tiket di saku lainnya. Dompet ini sengaja ditinggalkan agar Dilla datang mengantarnya. Jika Dilla turun dari taksi tadi, ia akan diculik, dibunuh, dan mayatnya dibuang entah kemana. Anton kemudian akan melaporkan Dilla hilang, lalu mencairkan uang asuransi itu untuk hidup mewah bersama Risma di luar negeri. Kekejaman rencana itu membuat Dilla mual. Namun, di tengah rasa hancur itu, sebuah perasaan baru mulai tumbuh di hati Dilla. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang dingin dan tajam. Ia menatap wajahnya sendiri di cermin rias mobil. Wajah wanita lemah yang naif itu sudah hilang, digantikan oleh wajah wanita yang terluka namun sadar sepenuhnya. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Ia menatap Pak Hasan dari spion, dan bertanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Pak Hasan tersenyum tipis, senyum seorang pelindung yang siap berperang. Ia berkata bahwa Anton belum tahu kalau Dilla sudah mengetahui segalanya. Bagi Anton, ini hanyalah rencana penculikan yang gagal karena ada razia polisi. Ini adalah keuntungan terbesar Dilla. Dilla masih dianggap bodoh dan tidak tahu apa-apa. Pak Hasan menyarankan Dilla untuk pulang, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan memulai permainan sandiwara untuk menghancurkan Anton dan Risma perlahan-lahan dari dalam. Malam ini, Dilla yang lama telah mati di bandara. Dilla yang baru telah lahir, dan ia siap menuntut balas. Mobil sedan hitam milik Pak Hasan meluncur pelan meninggalkan area bandara yang kini terasa seperti neraka bagi Dilla. Jarak antara bandara dan jalan tol utama terasa begitu panjang, seolah mereka sedang menyeberangi jembatan antara dua dunia yang berbeda. Di dalam mobil, keheningan kembali meraja, namun kali ini bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan penuh duka dan kemarahan yang tertahan. Dilla masih memeluk tas tangannya erat-erat, seakan tas itu adalah pelampung di tengah lautan badai yang baru saja menghantam hidupnya. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak lengket di pipi yang terasa perih. Ia menatap kosong ke jalanan aspal yang diterangi lampu kuning suram,
sementara otaknya berusaha mencerna semua informasi mengerikan yang baru saja ia terima dalam waktu kurang dari 1 jam. Pak Hasan, yang sejak tadi fokus mengemudi, mulai berbicara dengan nada suara yang tenang dan kebapakan. Ia tahu bahwa Dilla membutuhkan penjelasan logis untuk meredam gejolak emosinya. Pak Hasan menjelaskan bahwa ia sudah mencurigai gerak-gerik Anton sejak 6 bulan lalu. Saat itu, Pak Hasan yang masih memiliki jaringan dengan rekan-rekan lamanya di kepolisian dan dunia keamanan swasta, mendengar kabar burung tentang seorang pengusaha muda yang terjerat hutang judi online dalam jumlah fantastis. Pengusaha itu adalah Anton. Awalnya Pak Hasan tidak ingin percaya, namun bukti-bukti mulai bermunculan. Anton sering terlihat menggadaikan aset-aset kecil tanpa sepengetahuan Dilla, dan perilakunya semakin tertutup. Dilla mendengarkan cerita itu dengan hati teriris. Ia teringat bagaimana Anton sering mengeluh tentang proyek yang macet, atau klien yang telat membayar tagihan sebagai alasan meminta tanda tangan Dilla untuk mencairkan dana darurat dari rekening bersama. Ternyata, semua uang itu bukan untuk bisnis, melainkan hangus di meja judi maya. Dilla merasa begitu bodoh. Ia merasa telah gagal menjaga amanah mendiang ayahnya yang mewariskan perusahaan dan aset keluarga kepadanya. Ia telah membiarkan serigala berbulu domba tidur di sampingnya setiap malam, memakan sedikit demi sedikit daging kehidupannya tanpa ia sadari. Pak Hasan kemudian meminta Dilla untuk memeriksa kembali isi dompet Anton lebih teliti. Masih ada satu hal lagi yang belum Dilla lihat. Dengan jari yang masih sedikit gemetar, Dilla merogoh bagian terdalam dompet kulit itu, di balik slot kartu nama yang jarang dibuka. Di sana, terlipat sangat kecil, terdapat selembar kertas tipis. Dilla membukanya perlahan. Itu adalah surat kuasa. Surat kuasa penuh untuk memindahkan kepemilikan sertifikat rumah utama dan tanah warisan di pusat kota dari atas nama Dilla menjadi atas nama Anton. Mata Dilla membelalak saat melihat tanda tangan di bawah surat itu. Itu adalah tanda tangannya. Namun, Dilla yakin 100% ia tidak pernah menandatangani dokumen semacam itu. Pak Hasan menjelaskan bahwa Anton kemungkinan besar telah memalsukan tanda tangan Dilla, atau menyelipkan dokumen ini di antara tumpukan berkas kantor yang sering Anton minta untuk Dilla tanda tangani saat Dilla sedang lengah atau mengantuk. Rencana Anton sangat rapi dan jahat. Jika malam ini Dilla berhasil diculik dan dihilangkan, Anton akan menggunakan surat kuasa ini secepat mungkin sebelum berita kehilangan Dilla menyebar luas. Dengan begitu, seluruh aset properti akan berpindah tangan secara legal sebelum polisi mulai menyelidiki. Anton dan Risma akan kaya raya, sementara Dilla hanya akan menjadi catatan orang hilang di kantor polisi. Dilla meremas kertas itu dengan geram. Rasa cintanya pada Anton yang selama 3 tahun ini ia pupuk dengan kesetiaan dan pengabdian, seketika berubah menjadi abu. Tidak ada lagi rasa sayang, yang tersisa hanyalah rasa jijik yang mendalam. Ia membayangkan wajah Anton yang tersenyum manis saat pamit tadi, padahal di dalam hatinya ia sedang menghitung detik kematian istrinya sendiri. Dilla menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Wanita lemah lembut yang penurut itu harus mati malam ini juga, digantikan oleh sosok baru yang tidak akan memberi ampun. Ia bersumpah demi nama baik ayahnya dan demi harga dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan Anton dan Risma menang satu langkah pun. Pak Hasan melirik Dilla dari spion, dan melihat perubahan sorot mata majikannya itu. Ia tahu Dilla sudah siap. Pak Hasan pun mulai menyusun strategi. Ia berkata bahwa Dilla harus pulang sekarang juga sebelum Anton kembali. Skenario yang harus dimainkan adalah Dilla tidak pernah pergi ke bandara. Dilla harus berpura-pura menemukan dompet itu di rumah, terselip di suatu tempat yang logis. Dengan begitu, Anton akan bingung. Rencana Anton di bandara sudah gagal total karena razia polisi, dan jika ia tahu Dilla tidak pernah datang ke sana, ia akan merasa aman karena mengira kejahatannya tidak tercium. Rasa aman palsu itulah yang akan menjadi senjata utama Dilla untuk menjebak Anton perlahan-lahan. Perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada saat berangkat. Jalanan ibu kota yang mulai sepi di jam 2 pagi, seolah memberi jalan bagi Dilla untuk menyusun kepingan rencana balas dendamnya. Dilla mulai menghapus jejak air mata di wajahnya, merapikan jilbabnya yang berantakan, dan melatih ekspresi wajahnya. Ia mencoba tersenyum di depan cermin kecil di pelindung matahari mobil. Senyum itu terlihat kaku awalnya, namun perlahan ia bisa membuat senyum manis palsu yang biasa ia berikan pada Anton. Ia harus menjadi aktris terbaik dalam drama kehidupannya sendiri mulai detik ini. Taruhannya bukan piala citra, melainkan nyawa dan masa depannya. Sesampainya di depan gerbang kompleks perumahan, Pak Hasan mematikan lampu mobil agar tidak menarik perhatian satpam atau tetangga yang mungkin terjaga. Ia menurunkan Dilla sedikit jauh dari rumah, agar suara mesin mobil tidak terdengar. Sebelum Dilla turun, Pak Hasan memberikan sebuah benda kecil seukuran kancing baju. Itu adalah alat penyadap suara berteknologi tinggi.
Pak Hasan berpesan agar Dilla menaruh alat itu di tempat yang sering digunakan Anton untuk menelepon, namun tidak mudah terlihat. Dilla menggenggam alat kecil itu erat-erat, mengangguk mantap, lalu turun dari mobil. Ia berjalan mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya sendiri, rumah yang kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Dilla membuka pintu rumah dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada suara engsel yang berderit. Rumah besar itu menyambutnya dengan kegelapan dan keheningan yang mencekam. Aroma pewangi ruangan beraroma lavender yang biasanya menenangkan, kini terasa menyesakkan dada. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada kenangan palsu bersama Anton. Sofa tempat mereka menonton film bersama, meja makan tempat mereka sarapan, semuanya kini terlihat seperti properti panggung sandiwara. Dilla mengunci pintu depan kembali, memastikan semuanya tampak seolah-olah tidak pernah ada yang keluar rumah malam itu. Langkah pertama yang Dilla lakukan adalah menuju kamar mandi. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin berkali-kali, membersihkan sisa-sisa kepedihan dan ketakutan yang mungkin masih membekas di raut wajahnya. Ia menatap cermin wastafel lama sekali. Di sana, ia melihat wanita yang sama, namun dengan jiwa yang berbeda. Matanya yang biasanya sayu dan lembut, kini memancarkan kilatan tajam yang dingin. Ia berbisik pada bayangannya sendiri di cermin, menguatkan hati bahwa ia bisa melakukan ini. Ia bukan lagi Dilla yang naif. Ia adalah anak dari seorang pengusaha sukses yang mewarisi darah pejuang. Setelah merasa cukup tenang, Dilla keluar dari kamar mandi dan mulai mengatur panggung sandiwaranya. Ia membawa dompet Anton ke ruang tengah. Ia berpikir sejenak, mencari tempat yang paling masuk akal untuk menemukan dompet itu. Tidak boleh terlalu tersembunyi, tapi juga tidak boleh terlalu menyolok agar Anton percaya bahwa ia benar-benar mencarinya. Akhirnya, Dilla memilih menyelipkan dompet itu separuh terlihat di celah antara dudukan sofa dan sandaran tangan. Seolah-olah dompet itu jatuh dari saku celana Anton saat ia duduk memakai sepatu tadi. Posisi itu sempurna. Dilla kemudian duduk di sofa itu, menyalakan televisi dengan volume sangat rendah, dan membiarkan lampu ruang tengah tetap menyala redup. Ia mengambil sebuah buku majalah, berpura-pura ketiduran sambil menunggu kabar dari suaminya. Jantungnya berdegup kencang saat mendengar suara mobil mendekat dari kejauhan. Itu pasti Anton. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Waktu yang cukup bagi Anton untuk kembali dari bandara setelah menyadari rencananya gagal, atau setelah berpura-pura panik mencari dompet. Suara mesin mobil berhenti di depan pagar. Dilla memejamkan matanya, mengatur napas agar terlihat teratur seperti orang tidur. Terdengar suara pintu pagar dibuka, langkah kaki terburu-buru di teras, dan kemudian suara kunci diputar di lubang pintu. Pintu terbuka kasar. Anton masuk dengan napas memburu. Penampilannya sedikit berantakan, dasinya longgar, dan wajahnya penuh keringat. Namun Dilla tahu, itu bukan keringat karena panik kehilangan dompet, melainkan keringat ketakutan karena melihat polisi di bandara tadi. Anton memanggil nama Dilla dengan suara keras. Dilla pura-pura tersentak kaget, menjatuhkan majalah yang dipegangnya. Ia menguap lebar, mengucek matanya, dan menatap Anton dengan wajah bingung yang dibuat-buat. Ia bertanya dengan suara serak khas bangun tidur, kenapa Anton sudah pulang lagi? Bukankah pesawatnya berangkat jam 2 tadi? Akting Dilla sangat meyakinkan. Anton tampak tertegun sejenak melihat istrinya yang terlihat santai dan baru bangun tidur di sofa. Anton segera menguasai diri. Ia mulai melancarkan kebohongannya. Dengan wajah memelas yang sangat terlatih, ia bercerita bahwa ia baru sadar dompetnya hilang saat sudah sampai di jalan tol menuju bandara. Ia panik setengah mati dan memutuskan untuk putar balik, karena tidak mungkin bisa terbang tanpa identitas. Ia juga mengarang cerita bahwa jalanan macet total karena ada kecelakaan truk, sehingga ia baru sampai rumah sekarang. Dilla mendengarkan semua bual itu dengan ekspresi prihatin, padahal dalam hati ia ingin muntah mendengar setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Ia tahu persis di mana Anton berada tadi. Dilla kemudian berdiri, memegang lengan Anton dengan lembut, dan berkata bahwa ia juga sempat khawatir karena Anton tidak bisa dihubungi. Lalu, dengan gerakan natural, Dilla menunjuk ke arah celah sofa. Ia berkata mungkin dompet itu jatuh di situ. Mata Anton mengikuti arah telunjuk Dilla. Saat melihat ujung dompet kulitnya menyembul dari sela sofa, wajah Anton berubah drastis. Ada kelegaan luar biasa yang terpancar, namun juga ada kebingungan. Anton segera menyambar dompet itu dan memeriksanya. Isinya lengkap. Uang, kartu, semuanya ada. Ia tidak tahu bahwa tiket pesawat dan polis asuransi itu sudah difoto oleh Dilla di dalam mobil Pak Hasan tadi sebagai barang bukti. Anton memeluk Dilla erat-erat, mengucapkan terima kasih berulang kali. Ia memuji Dilla sebagai istri yang membawa keberuntungan. Dalam pelukan itu,
Dilla bisa mencium aroma parfum wanita lain yang menempel samar di kemeja Anton. Aroma parfum Risma, sahabatnya sendiri. Dilla menahan napas, berusaha tidak mendorong tubuh suaminya menjauh. Ia membalas pelukan itu dengan kaku, sambil berbisik di telinga Anton agar suaminya segera mandi dan istirahat karena pasti lelah, terjebak macet. Anton melepaskan pelukannya dan mengangguk setuju. Ia berkata akan mandi air hangat untuk menenangkan pikiran. Ia pun berjalan menuju kamar tidur utama di lantai atas. Dilla menatap punggung suaminya yang menaiki tangga. Saat itulah Dilla teringat alat penyadap pemberian Pak Hasan yang masih ia genggam di saku daster tidurnya. Ini adalah kesempatan emas. Sambil berpura-pura menyiapkan handuk bersih, Dilla menyusul ke kamar. Anton sudah masuk ke dalam kamar mandi, terdengar suara keran air dinyalakan. Dilla bergerak cepat. Ia melihat jas kerja Anton yang dilempar sembarangan di atas kasur. Ia meraba bagian kerah jas itu, mencari celah lipatan yang tersembunyi. Namun Dilla berpikir ulang. Jas bisa berganti setiap hari. Ia butuh tempat yang selalu dibawa Anton kemanapun. Matanya tertuju pada tas kerja kulit milik Anton yang tergeletak di meja rias. Tas itu adalah barang kesayangan Anton, hadiah ulang tahun dari Dilla tahun lalu. Anton tidak pernah pergi tanpanya. Dengan tangan cekatan, Dilla membuka resleting kecil di bagian dalam tas kerja yang biasanya digunakan untuk menaruh koin atau kunci cadangan. Ia menyelipkan alat penyadap berbentuk kancing itu ke sudut paling dalam, menekannya agar tidak mudah jatuh atau terlihat saat tas dibuka. Setelah yakin aman, Dilla menutup kembali resleting itu. Tepat saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Anton keluar dengan hanya melilitkan handuk di pinggang. Dilla segera berbalik, tersenyum manis sambil menyodorkan pakaian ganti yang sudah ia siapkan. Anton tidak curiga sama sekali. Ia bahkan mencium kening Dilla sebelum berpakaian. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, namun dengan pikiran yang bertolak belakang. Anton tidur dengan nyenyak, mendengkur halus, merasa lega karena rencana jahatnya gagal dengan aman tanpa ketahuan. Ia mungkin sedang bermimpi menyusun rencana baru bersama Risma. Sementara Dilla berbaring di sebelahnya dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Di telinganya terpasang earphone nirkabel kecil yang terhubung ke aplikasi penyadap di ponselnya. Ia menunggu. Ia tahu, penjahat seperti Anton tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menghubungi komplotannya. Dan benar saja, saat subuh menjelang, ketika Dilla pura-pura pergi ke dapur untuk minum, ia mendengar suara notifikasi dari tas kerja Anton melalui earphone-nya. Anton memang tidak menelepon saat Dilla ada di kamar, tapi ia meninggalkan ponsel keduanya di dalam tas itu. Alat penyadap itu mulai bekerja, merekam getaran suara dari ponsel yang berdering di dalam tas. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Dilla yang memegang kendali. Pagi hari di kediaman Dilla dan Anton, dimulai dengan aroma kopi yang menyengat dan kepalsuan yang lebih pekat daripada kabut pagi. Dilla berdiri di dapur, mengenakan jilbab bergo berwarna abu-abu muda, tangannya sibuk mengoleskan selai pada roti panggang. Gerakannya mekanis, matanya menatap kosong ke arah taman belakang lewat jendela dapur. Semalam ia nyaris tidak tidur. Suara dengkuran Anton yang tenang di sebelahnya terasa seperti ejekan bagi jiwanya yang terguncang. Namun, Dilla tahu ia harus bermain cantik. Ia harus menjadi istri yang melayani, tersenyum, dan terlihat bodoh. Saat Anton turun dari tangga dengan setelan jas rapi dan wajah segar, seolah tidak pernah merencanakan pembunuhan semalam, Dilla memaksakan sudut bibirnya untuk naik membentuk senyuman hangat. Anton duduk di meja makan, membuka koran pagi, kebiasaan lama yang ia lakukan hanya untuk terlihat berwibawa. Ia memuji sarapan yang dibuat Dilla, menyebutnya istri terbaik di dunia. Pujian itu membuat perut Dilla mual, seolah ada batu besar yang menekan ulu hatinya. Dilla menjawab dengan nada manja yang dibuat-buat, menanyakan apakah Anton tidur nyenyak setelah insiden dompet itu. Anton tertawa renyah, mengatakan bahwa ia tidur sangat pulas karena lega dompetnya ketemu. Ia bahkan berani menatap mata Dilla lurus-lurus saat berbohong. Kemampuan manipulasi suaminya benar-benar mengerikan. Dilla menyadari, selama ini ia hidup dengan seorang aktor watak kelas 1. Setelah Anton berangkat ke kantor, Dilla tidak membuang waktu. Ia segera berlari ke kamar, mengambil ponselnya, dan memasang penyuara telinga. Aplikasi penyadap yang terhubung dengan alat di tas kerja Anton sudah aktif. Sinyal menunjukkan Anton sedang berada di dalam mobilnya, terjebak kemacetan pagi ibu kota. Suara di balik penyuara telinga itu terdengar jernih, seolah Dilla duduk tepat di samping suaminya. Terdengar suara musik radio sebentar, lalu bunyi nada sambung telepon. Anton sedang menelepon seseorang. Dilla menahan napas saat mendengar suara wanita di seberang sana. Itu suara Risma.
Percakapan yang terjadi selanjutnya membuat darah Dilla mendidih hingga ke ubun-ubun. Tidak ada kata-kata manis atau romantis selayaknya pasangan selingkuh. Percakapan mereka penuh kepanikan dan amarah. Anton memaki-maki keadaan, menyalahkan polisi yang merusak rencana mereka di bandara. Ia berteriak bahwa ia dikejar tenggat waktu pembayaran utang judi online yang sudah jatuh tempo besok. Nilainya mencapai 3 miliar rupiah. Jika ia tidak membayar, preman-preman penagih utang mengancam akan mendatangi kantor dan rumahnya. Reputasi Anton sebagai pengusaha sukses akan hancur seketika, dan ia bisa dipenjara. Risma di ujung telepon terdengar sama paniknya. Namun ia lebih licik. Wanita itu mengingatkan Anton tentang rencana cadangan. Ia menyebutkan tentang brankas rahasia di rumah tua peninggalan ayah Dilla. Risma yakin di sana ada emas batangan dan sertifikat tanah yang belum diatasnamakan siapapun. Masalahnya, Anton tidak tahu kombinasi kode brankas itu. Hanya Dilla yang tahu. Risma mendesak Anton untuk membujuk Dilla dengan cara apapun agar mau membuka brankas itu, atau setidaknya memancing Dilla menyebutkan tanggal-tanggal penting yang mungkin menjadi kode kuncinya. Anton menyetujui ide itu. Ia berkata akan pulang lebih awal dan membawa hadiah untuk Dilla agar istrinya itu luluh. Mendengar rencana busuk itu, Dilla segera menghubungi Pak Hasan. Setengah jam kemudian, mobil Pak Hasan sudah terparkir di depan rumah. Dilla masuk ke dalam mobil dengan membawa tas berisi dokumen-dokumen penting yang ia ambil dari brankas kecil di kamarnya. Wajahnya pucat namun matanya menyala penuh tekad. Ia menceritakan semua yang ia dengar kepada Pak Hasan. Pria parubaya itu mengangguk mengerti. Ia menyarankan Dilla untuk segera mengamankan aset-aset likuid yang bisa diakses Anton. Mereka berdua pergi ke bank sentral dan kantor notaris kepercayaan ayah Dilla. Di bank, Dilla memindahkan sebagian besar dana dari rekening bersama ke rekening pribadi baru yang tidak diketahui Anton. Ia juga memblokir akses kartu kredit tambahan yang dipegang Anton dengan alasan keamanan karena dompet sempat hilang. Di notaris, Dilla membuat akta perlindungan aset sementara. Langkah-langkah ini ia lakukan dengan cepat dan senyap. Pak Hasan mendampinginya seperti seorang ayah yang melindungi putrinya dari penjahat. Siang itu, Dilla merasa sedikit lebih kuat. Ia telah memotong salah satu kaki gurita yang menjeratnya. Anton akan segera menyadari bahwa keran uangnya mulai macet. Sore harinya, Anton benar-benar pulang lebih awal seperti janjinya di telepon. Ia membawa sebuket bunga mawar merah besar dan sebuah bungkusan kecil dari apotek. Dilla menyambutnya di pintu dengan senyum lebar, berpura-pura terkejut dan bahagia. Anton memberikan bunga itu, mencium pipi Dilla, lalu menyerahkan bungkusan kecil itu. Ia berkata bahwa itu adalah vitamin impor kualitas terbaik yang ia beli khusus untuk Dilla. Katanya, Dilla terlihat pucat dan lelah akhir-akhir ini, jadi Anton ingin memastikan kesehatan istrinya tetap terjaga. Kata-katanya begitu manis, penuh perhatian palsu yang memuakan. Dilla menerima botol vitamin itu dengan tangan gemetar yang ia sembunyikan di balik punggungnya. Ia mengucapkan terima kasih dengan nada haru. Namun, begitu Anton masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, Dilla segera memeriksa botol itu. Labelnya memang vitamin biasa, tapi segelnya terlihat sudah pernah dibuka dan direkatkan kembali dengan lem yang sedikit berantakan. Insting Dilla berteriak bahaya. Ia menuangkan satu butir kapsul ke telapak tangannya. Warnanya sedikit berbeda dengan kapsul vitamin pada umumnya, ada bercak bubuk putih halus di cangkangnya. Malam itu, saat makan malam, Anton terus mendesak Dilla untuk meminum vitamin itu di depannya. Tatapan Anton begitu intens, seolah ia sedang menunggu sesuatu terjadi. Dilla dengan cerdik berpura-pura mengambil air minum ke dapur. Di sana, ia membuang kapsul itu ke lubang wastafel dan menggantinya dengan permen mint yang bentuknya mirip. Ia kembali ke meja makan dan menelan permen itu di depan Anton. Anton tersenyum puas, senyum yang menyeratkan kemenangan semu. Ia tidak tahu bahwa Dilla baru saja menyelamatkan nyawanya sendiri dari upaya peracunan perlahan. Di dalam kamar mandi, Dilla menyiram sisa vitamin di botol itu ke dalam kloset sedikit demi sedikit setiap harinya, menyisakan botol kosong sebagai bukti bahwa ia rutin meminumnya. Perang dingin ini semakin nyata, dan Dilla tahu nyawanya benar-benar di ujung tanduk jika ia lengah sedikit saja. 3 hari berlalu sejak insiden pemberian vitamin itu. Anton mulai terlihat frustrasi. Ia mengharapkan Dilla jatuh sakit, lemas, atau setidaknya mulai menunjukkan tanda-tanda keracunan seperti pusing dan mual, sehingga ia bisa mengambil alih kendali rumah tangga dan memaksa Dilla memberitahu kode brankas dalam keadaan lemah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dilla terlihat semakin segar, ceria, dan bertenaga. Setiap pagi Dilla berolahraga ringan di taman, memasak makanan sehat, dan menyapa Anton dengan wajah berseri-seri.
Hal ini membuat Anton bingung dan semakin tertekan karena penagih utang semakin gencar meneror ponselnya. Melihat kegelisahan suaminya yang semakin memuncak, Dilla memutuskan untuk melancarkan serangan balik psikologis. Ia harus membuat Anton dan Risma melakukan kesalahan fatal. Siang itu, Dilla menelepon Anton di kantor. Dengan suara riang, ia mengatakan ingin merayakan kesembuhan suaminya dari stres pekerjaan dan juga sebagai rasa syukur karena dompet Anton kembali. Dilla berencana mengadakan makan malam spesial di rumah. Dan sebagai kejutan tambahan, Dilla berkata ia sangat merindukan sahabat baiknya, Risma, yang sudah lama tidak berkunjung. Ia meminta izin Anton untuk mengundang Risma makan malam bersama mereka. Di ujung telepon, Dilla bisa mendengar hening sejenak. Anton pasti sedang menimbang-nimbang. Mengundang selingkuhan ke rumah istri sah adalah tindakan berisiko, tapi di sisi lain, ini adalah kesempatan bagi Anton dan Risma untuk bekerja sama menekan Dilla secara langsung di kandang mereka sendiri. Anton akhirnya setuju dengan nada suara yang dibuat seantusias mungkin. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menyetujui undangan masuk ke dalam perangkap singa betina. Malam itu, meja makan di rumah Dilla ditata dengan sangat mewah. Lilin-lilin aromaterapi dinyalakan, piring-piring porselen terbaik dikeluarkan, dan hidangan steak daging wagyu tersaji menggugah selera. Dilla mengenakan gaun muslimah berwarna merah marun yang elegan, wajahnya dipoles riasan minimalis namun tegas, memancarkan aura nyonya rumah yang berkuasa. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Anton membukakan pintu untuk Risma. Wanita itu datang dengan gaun ketat yang memamerkan lekuk tubuh, kontras dengan penampilan Dilla yang tertutup. Risma membawa bingkisan buah tangan, tersenyum manis pada Dilla, lalu memeluk Dilla dengan gaya cipika-cipiki yang penuh kepalsuan. Dilla membalas pelukan itu, merasakan dinginnya kulit ular yang melilit tubuhnya. Makan malam dimulai dengan percakapan basa-basi yang canggung. Anton dan Risma sesekali saling melirik, bertukar kode mata. Dilla pura-pura tidak melihat. Ia sibuk melayani tamu dan suaminya, menuangkan air, menawarkan tambah daging, menjadi tuan rumah yang sempurna. Namun, di tengah denting garpu dan pisau, Dilla mulai mengubah alur permainan. Ia meletakkan pisaunya perlahan, lalu menatap Risma dan Anton bergantian dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Dilla memulai cerita dengan nada suara rendah. Ia berkata bahwa semalam ia bermimpi sangat aneh dan menakutkan. Mimpi itu terasa begitu nyata sampai-sampai ia terbangun dengan keringat dingin. Anton, yang sedang mengunyah daging, bertanya dengan mulut penuh apa isi mimpi itu. Dilla tersenyum misterius. Ia bercerita bahwa dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita kaya yang memiliki suami tampan dan sahabat yang baik. Namun ternyata, suami dan sahabatnya itu bersekongkol ingin membunuhnya demi harta warisan. Dilla menceritakan detail mimpi itu dengan presisi yang mengerikan, menggambarkan adegan di bandara, suntikan bius, hingga racun dalam vitamin. Wajah Risma memucat seketika. Garpu di tangannya berdenting keras membentur piring. Anton tersedak makanannya, terbatuk-batuk hebat hingga wajahnya memerah. Ia buru-buru meminum air putih dengan rakus. Suasana di meja makan berubah menjadi tegang dan mencekam. Dilla menatap reaksi mereka dengan kepuasan tersembunyi. Ia lalu tertawa kecil, seolah-olah itu hanyalah lelucon. Ia berkata betapa konyolnya mimpi itu, karena tidak mungkin Anton yang begitu mencintainya dan Risma yang begitu baik akan melakukan hal sejahat itu. Kata-kata Dilla terdengar seperti silet yang mengiris tipis-tipis pertahanan mental kedua pengkhianat itu. Belum sempat Anton dan Risma mengatur napas lega, Dilla menjatuhkan bom atomnya. Ia berkata bahwa mimpi itu memberinya pencerahan spiritual. Ia sadar bahwa umur manusia tidak ada yang tahu. Bisa saja ia mati besok karena kecelakaan atau sakit mendadak. Oleh karena itu, Dilla bercerita dengan wajah polos bahwa siang tadi ia baru saja pergi ke kantor notaris. Anton langsung menegakkan punggungnya, matanya membelalak penuh harap, mengira Dilla akhirnya membuat surat kuasa brankas. Namun, harapan Anton hancur berkeping-keping saat Dilla melanjutkan kalimatnya. Dilla berkata bahwa ia telah mengubah total isi surat wasiatnya. Ia memutuskan, jika ia meninggal dunia secara mendadak atau dalam kondisi yang tidak wajar sebelum usia 60 tahun, seluruh aset kekayaannya, termasuk rumah ini, tanah warisan, deposito, saham perusahaan, dan isi brankas rahasia, akan otomatis disumbangkan 100% ke yayasan panti asuhan dan lembaga amal kanker. Tidak ada sepeser pun yang akan jatuh ke tangan keluarga atau suami, karena Dilla yakin suaminya adalah pria mandiri yang mampu bekerja keras tanpa bantuan warisan istri. Hening. Keheningan yang panjang dan mematikan menyelimuti ruang makan itu. Wajah Anton berubah menjadi abu-abu, seolah darah di tubuhnya berhenti mengalir. Mulut Risma sedikit terbuka, sok berat.
Rencana mereka untuk membunuh Dilla menjadi sia-sia total. Jika mereka membunuh Dilla malam ini atau besok, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa selain hutang yang menumpuk. Motif kejahatan mereka telah dimatikan dalam satu kalimat sederhana. Dilla menatap mereka dengan senyum manis yang mematikan, lalu bertanya dengan nada santai, apakah ada yang salah dengan keputusannya itu? Bukankah beramal itu perbuatan mulia? Anton mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Ia tergagap, berusaha mencari argumen untuk menentang keputusan itu tanpa terlihat tamak. Ia berkata bahwa itu keputusan yang terlalu drastis, bahwa Dilla harus memikirkan masa depan keluarga mereka. Dilla memotong ucapan Anton dengan lembut namun tegas. Ia berkata bahwa justru ia memikirkan masa depan akhiratnya. Ia kemudian kembali memotong daging steak di piringnya dengan tenang, menikmati setiap kunyahan, sementara di hadapannya, dua manusia serakah itu duduk lemas seperti mayat hidup yang kehilangan tujuan. Makan malam itu menjadi hidangan terburuk yang pernah dirasakan Anton dan Risma. Rasa daging wagyu di lidah mereka berubah menjadi rasa pasir dan debu keputusasaan. Di sudut ruangan, lampu indikator kecil dari kamera tersembunyi yang baru dipasang Pak Hasan berkedip sekali, merekam wajah-wajah ketakutan para penjahat itu sebagai bukti permulaan kehancuran mereka. Malam setelah makan malam yang menghancurkan mental itu, Anton dan Risma tidak bisa tidur tenang barang sedetik pun. Mereka meninggalkan rumah Dilla dengan perasaan kacau balau, namun mereka tidak pulang ke tempat masing-masing. Mereka berkumpul di apartemen rahasia Risma, tempat di mana biasanya mereka merayakan perselingkuhan dengan tawa, kini berubah menjadi markas kepanikan. Ponsel Anton terus berdering tanpa henti. Layar ponselnya menampilkan nomor-nomor asing dari kode area luar negeri, tanda para penagih hutang judi online sudah mulai bergerak agresif. Pesan-pesan ancaman masuk bertubi-tubi via aplikasi pesan singkat, mengirimkan foto-foto mengerikan sebagai peringatan jika Anton tidak melunasi hutang 3 miliarnya dalam waktu 24 jam. Anton mondar-mandir di ruang tamu apartemen sempit itu, menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Wajah tampannya kini kusut. Matanya merah karena kurang tidur dan stres berat. Rencana membunuh Dilla sudah tidak mungkin dilakukan. Jika Dilla mati sekarang, surat wasiat baru yang Dilla ceritakan saat makan malam akan aktif, dan seluruh harta akan disumbangkan ke Yayasan Amal. Anton tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ia justru akan mewarisi hutang tanpa ada aset untuk membayarnya. Risma duduk di sofa sambil merokok dengan tangan gemetar, menatap Anton dengan tatapan menuduh. Ia mulai menyalahkan Anton yang tidak becus mengurus istri sendiri, membiarkan Dilla lolos begitu saja hingga bisa mengubah wasiat. Pertengkaran hebat pun pecah di antara mereka, saling lempar kesalahan dan makian kasar. Namun, desakan waktu membuat mereka harus berhenti bertengkar dan mencari solusi cepat. Pilihan mereka semakin sempit. Jika tidak bisa membunuh Dilla, maka mereka harus memaksa Dilla. Anton memutuskan untuk menggunakan cara kekerasan. Rencana barunya adalah menyekap Dilla di rumahnya sendiri. Ia akan menyewa beberapa preman bayaran pasar gelap untuk masuk ke rumah, mengikat Dilla, dan menyiksanya secara fisik maupun psikologis sampai Dilla mau menandatangani surat pembatalan wasiat dan surat kuasa penyerahan aset. Anton sudah tidak peduli lagi dengan sandiwara suami penyayang. Ia butuh uang itu sekarang, atau nyawanya yang akan melayang di tangan mafia judi. Keesokan harinya, Anton tidak pulang ke rumah. Ia beralasan ada audit mendadak di kantor dan harus menginap. Padahal, ia sedang mengatur pertemuan dengan 3 orang preman bertubuh besar di sebuah warung kopi pinggiran kota. Ia menjanjikan bayaran besar setelah aset Dilla berhasil dikuasai. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi jingga kemerahan yang menyeramkan, Anton bersama Risma dan ketiga preman itu bergerak menuju rumah Dilla. Mereka menggunakan mobil van sewaan berkaca gelap, agar tidak dikenali tetangga. Sesampainya di depan rumah, suasana terlihat sangat sepi. Lampu teras belum dinyalakan, padahal biasanya Dilla selalu rajin menyalakan lampu sebelum maghrib. Mobil Dilla masih terparkir di garasi, menandakan pemiliknya ada di dalam. Anton membuka pintu gerbang dengan kunci cadangannya. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara adrenalin kejahatan dan ketakutan akan kegagalan. Ia memberi isyarat pada para preman untuk bersiap menyerbu masuk. Risma mengekor di belakang dengan wajah tegang, memegang map berisi dokumen-dokumen yang harus ditandatangani paksa oleh Dilla. Anton memutar kunci pintu utama perlahan. Klik. Pintu terbuka. Mereka berhamburan masuk dengan cepat, siap menyergap siapa saja yang ada di dalam. Para preman itu langsung menyebar, memeriksa ruang tamu, dapur, dan kamar tamu di lantai bawah. Anton dan Risma berlari menaiki tangga menuju kamar tidur utama, tempat Dilla biasanya beristirahat sore hari. Anton menendang pintu kamar hingga terbuka lebar, berteriak memanggil nama istrinya dengan nada mengancam. Namun, kamar itu kosong.
Tempat tidur rapi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lemari pakaian terbuka sedikit, namun isinya masih lengkap. Kepanikan mulai melanda Anton. Ia berlari memeriksa kamar mandi, ruang kerja, bahkan gudang di lantai atas. Nihil. Rumah besar itu kosong melompong. Dilla tidak ada dimanapun. Anton turun kembali ke ruang tengah dengan napas memburu. Para preman di lantai bawah juga melaporkan hal yang sama. Rumah ini tak berpenghuni. Anton merasa dipermainkan. Bagaimana mungkin Dilla pergi tanpa mobilnya? Apakah Dilla kabur? Jika Dilla kabur, maka tamatlah riwayat Anton. Ia tidak akan bisa memaksanya tanda tangan. Anton meraung marah, menendang meja hias hingga vas bunga pecah berantakan di lantai. Di tengah keheningan yang mencekam setelah amukan Anton, tiba-tiba terdengar suara berdenging pelan dari arah ruang keluarga. Suara itu berasal dari sebuah laptop yang tergeletak di meja kopi di tengah ruangan. Layar laptop itu menyala sendiri, memecah kegelapan ruangan. Anton, Risma, dan para preman itu terlonjak kaget. Mereka mendekati laptop itu dengan waspada. Di layar, muncul sebuah jendela video panggilan. Dan di sana, terpampang wajah Dilla. Dilla terlihat duduk santai di sebuah ruangan yang tidak dikenali Anton, mungkin sebuah kamar hotel atau rumah aman. Ia mengenakan jilbab hitam, wajahnya tenang tanpa senyum, menatap lurus ke kamera seolah ia bisa melihat Anton yang berdiri di depan laptop itu. Anton mendekatkan wajahnya ke layar, matanya melotot marah. Ia bertanya dengan bentakan keras di mana Dilla berada, dan menyuruhnya pulang sekarang juga. Namun Dilla tidak gentar sedikit pun. Ia menatap Anton dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Dilla berkata dengan suara jernih yang diperkeras oleh pengeras suara laptop. Ia menyapa Anton dan Risma, juga menyapa tamu-tamu tak diundang yang dibawa suaminya. Anton terdiam, menyadari bahwa Dilla tahu ada orang lain di sana. Dilla kemudian menunjuk ke sudut atas layar laptop, di mana terdapat ikon kecil bertuliskan, live, dengan angka penonton yang terus bertambah. Dilla memberitahu Anton bahwa saat ini, kamera tersembunyi yang tersebar di seluruh penjuru rumah sedang menyiarkan secara langsung kedatangan mereka ke sebuah server pribadi yang bisa diakses oleh pengacara Dilla dan pihak kepolisian jika Dilla menekan satu tombol darurat. Anton pucat pasi. Ia sadar ia sedang diawasi. Namun Dilla belum menekan tombol lapor polisi itu. Dilla masih memberinya kesempatan bicara. Dilla berkata bahwa ia tahu Anton datang untuk meminta harta, bukan. Ia tahu Anton dikejar hutang judi dan butuh uang cepat malam ini juga. Anton yang sudah terdesak, membuang gengsinya. Ia memohon pada layar laptop, mengakui bahwa ia butuh uang itu atau ia akan mati dibunuh preman penagih hutang. Ia meminta Dilla membatalkan wasiat konyol itu. Risma juga ikut memohon, menangis buaya agar Dilla berbelas kasihan. Dilla tersenyum tipis, senyum yang penuh teka-teki. Ia berkata bahwa ia tidak sejahat itu membiarkan suaminya mati konyol. Ia berkata bahwa surat wasiat itu memang benar adanya, aset-aset legal seperti rumah dan tabungan sudah dikunci oleh notaris. Namun, Dilla mengaku masih memiliki harta cair yang tidak tercatat dalam wasiat. Harta peninggalan ayahnya dalam bentuk emas batangan dan uang tunai mata uang asing yang disimpan di sebuah lokasi rahasia, yang nilainya cukup untuk melunasi hutang Anton, dan bahkan sisa untuk Risma berfoya-foya. Anton dan Risma langsung menegakkan kepala, mata mereka berbinar oleh keserakahan yang kembali menyala. Umpan telah dilempar, dan ikan-ikan lapar itu siap menyambarnya. Suasana di ruang tengah rumah mewah itu berubah drastis. Ketegangan karena ancaman kekerasan kini berganti menjadi ketegangan karena harapan akan harta karun. Anton menatap layar laptop dengan napas tertahan, seolah nyawanya bergantung pada setiap kata yang akan keluar dari mulut Dilla. Ia mendesak Dilla untuk segera memberitahu di mana lokasi harta itu. Ia berjanji akan pergi selamanya dari hidup Dilla setelah mendapatkan uang tersebut. Risma pun ikut mendekat ke layar, telinganya dipasang tajam-tajam, takut melewatkan satu detail pun. Ketamakan telah membutakan logika mereka, membuat mereka lupa bahwa wanita yang sedang mereka hadapi adalah wanita yang sama yang telah mereka hianati dan coba bunuh. Dilla memulai penjelasannya dengan tenang. Ia berkata bahwa harta itu disimpan di gudang lama milik keluarga, sebuah bangunan bekas pabrik tekstil ayah Dilla yang sudah tidak beroperasi bertahun-tahun di pinggiran kawasan industri. Tempat itu terbengkalai dan jarang dikunjungi orang, tempat persembunyian yang sempurna. Dilla memberikan instruksi spesifik. Harta itu tidak ditaruh begitu saja. Harta itu dikubur di bawah lantai beton di ruang paling belakang, tepat di bawah bekas mesin pemintal nomor 7. Dilla menyebutkan bahwa mereka harus membongkar lantai itu. Ia juga memberikan kombinasi angka untuk membuka peti besi yang ada di dalamnya. Tanggal pernikahan mereka, dibalik. Mendengar detail yang begitu meyakinkan,
keraguan Anton sirna seketika. Ia tahu gudang itu. Ia pernah ke sana sekali saat awal menikah untuk mengecek aset. Tempat itu memang sepi dan menyeramkan. Cocok untuk menyembunyikan sesuatu yang ilegal atau tidak tercatat pajak. Tanpa membuang waktu, Anton berteriak pada para preman bayarannya. Ia memerintahkan mereka untuk ikut bersamanya ke gudang itu. Ia butuh tenaga mereka untuk menggali dan membongkar beton. Ia menjanjikan bonus tambahan jika mereka berhasil mengeluarkan peti itu malam ini juga. Anton menutup laptop dengan kasar, memutus sambungan video call sepihak. Ia tidak butuh melihat wajah Dila lagi. Yang ia butuhkan hanya emas itu. Rombongan Anton dan Risma segera meninggalkan rumah Dila seperti badai yang berlalu. Mereka memacu mobil van sewaan itu, membelah jalanan malam dengan kecepatan gila. Anton menyetir seperti orang kesurupan, menerobos lampu merah, menyalip kendaraan lain dengan sembrono. Di kepalanya hanya terbayang tumpukan emas yang berkilauan. Risma duduk di sampingnya sambil memegang peta lokasi gudang di ponselnya, memberikan arahan jalan pintas agar lebih cepat sampai. Mereka tidak sadar bahwa di balik kegelapan malam, sebuah mobil sedan hitam tak bertanda mengikuti mereka dari jarak aman. Di dalam mobil itu, Pak Hasan menyetir dengan tenang, sementara Dila duduk di sebelahnya memantau pergerakan GPS dari pelacak yang masih aktif di mobil Anton. Setelah 45 menit perjalanan yang menegangkan, mobil van Anton tiba di kawasan industri tua itu. Jalanan di sana rusak parah, berlubang dan becek, dikelilingi ilalang tinggi yang tumbuh liar. Bangunan gudang milik keluarga Dila berdiri angker di ujung jalan buntu, dindingnya yang kusam terkelupas dimakan usia, gerbang besinya berkarat. Anton menabrakkan mobilnya ke gerbang reot itu, hingga rantainya putus dan gerbang terbuka paksa. Mereka masuk ke halaman gudang dan melompat turun. Anton mengambil linggis dan sekop yang sudah ia persiapkan di bagasi mobil, lalu membagikannya kepada para preman. Risma menyalakan senter besar untuk menerangi jalan. Mereka mendobrak pintu gudang yang sudah lapuk. Bau apek, debu, dan kotoran tikus langsung menyergap hidung. Gudang itu luas dan gelap gulita. Hanya sorot senter Risma yang menjadi satu-satunya sumber cahaya, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Anton memimpin di depan, berlari menuju bagian belakang gudang mencari bekas mesin nomor 7, seperti petunjuk Dila. Suara langkah kaki mereka bergema di ruangan kosong itu. Akhirnya, mereka menemukan mesin tua yang dimaksud, sebuah monster besi berkarat yang tertidur dalam debu. Anton menunjuk ke lantai beton di bawah mesin itu. Ia memerintahkan para preman untuk mulai menghancurkan lantai itu dengan linggis dan palu besar. Suara dentuman besi menghantam beton memecah keheningan malam. Mereka bekerja keras, bergantian memukul lantai hingga retak dan hancur. Keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Anton ikut membantu menggali tanah di bawah pecahan beton dengan tangan kosong saking tidak sabarnya. Risma terus menyemangati mereka, matanya berkilat-kilat membayangkan perhiasan yang akan ia miliki. Setelah hampir 1 jam menggali dengan susah payah, ujung sekop salah satu preman membentur sesuatu yang keras. Bunyi tang yang nyaring terdengar. Anton menyuruh berhenti. Ia menyuruh Risma mendekatkan cahaya senter. Di dalam lubang galian sedalam 1 meter itu, terlihat permukaan sebuah peti besi berukuran sedang. Peti itu terlihat kokoh dan berat. Jantung Anton berdegup kencang, rasanya hampir meledak karena kegembiraan. Itu dia. Harta karunnya. Masa depan dan kebebasannya ada di dalam kotak besi itu. Dengan susah payah, mereka mengangkat peti besi yang berat itu ke atas lantai gudang. Peti itu berlumuran tanah liat. Anton membersihkan bagian kunci kombinasi dengan ujung bajunya. Tangannya gemetar hebat saat memutar angka-angka kombinasi sesuai petunjuk Dila. Angka tanggal pernikahan mereka, dibalik. Klik. Kunci terbuka. Mekanisme peti itu berbunyi halus. Anton menatap Risma, mereka bertukar pandang penuh kemenangan. Risma merapat ke sisi Anton, siap melihat kilauan emas. Para preman juga mendekat, menagih janji bayaran mereka. Anton menarik tuas peti dan membuka tutupnya lebar-lebar. Namun, tidak ada cahaya emas yang memancar keluar. Tidak ada tumpukan uang dolar. Tidak ada perhiasan berlian. Mata Anton terbelalak, mulutnya menganga tak percaya. Risma menjerit tertahan. Isi peti itu hanyalah tumpukan kertas. Kertas-kertas bekas, map-map dokumen lama, dan beberapa foto yang dicetak besar. Anton dengan panik mengaduk-aduk isi peti itu, berharap emasnya tertimbun di bawah kertas. Tapi nihil. Peti itu hanya berisi kertas. Ia mengambil salah satu kertas itu dan membacanya di bawah sorotan senter. Itu adalah salinan surat hutang judi online Anton, lengkap dengan rincian transaksi dan bunga yang membengkak. Kertas lainnya adalah bukti transfer dari rekening Anton ke rekening Risma selama 2 tahun terakhir.
Dan yang paling menyakitkan, foto-foto yang ada di situ adalah foto-foto Anton dan Risma saat check-in di hotel, saat makan malam romantis, dan foto CCTV saat mereka berpelukan di bandara malam itu. Di atas tumpukan dokumen itu, terdapat sebuah amplop putih bersih dengan tulisan tangan Dila yang rapi, hadiah untuk pengkhianat. Anton membuka amplop itu dengan tangan lemas. Di dalamnya hanya ada secari kertas bertuliskan, harta yang kalian cari tidak ada di sini. Yang ada di sini hanyalah bukti kejahatan kalian yang sudah aku kumpulkan. Nikmatilah waktu kalian bersama bukti-bukti ini, karena polisi sedang dalam perjalanan. Baru saja Anton selesai membaca kalimat terakhir itu, tiba-tiba lampu sorot bertenaga tinggi menyala dari segala arah di luar gudang, menembus masuk melalui celah-celah jendela yang pecah, membuat gudang itu terang benderang menyilaukan mata. Suara sirine polisi meraung-raung, kali ini jauh lebih banyak dan lebih dekat daripada kejadian di bandara. Suara megafon terdengar lantang dari luar. Kami dari kepolisian. Gedung ini sudah dikepung. Jangan bergerak atau kami tembak. Anton menjatuhkan kertas itu ke lantai. Kakinya lemas, ia jatuh terduduk di samping peti besi yang menipunya. Risma histeris, berteriak menyalahkan Anton, memukul-mukul dada Anton dengan brutal. Para preman bayaran yang menyadari mereka dijebak mencoba lari ke arah pintu belakang. Namun pintu itu didobrak dari luar oleh pasukan polisi bersenjata lengkap. Malam itu, di gudang tua yang berdebu, perburuan harta berakhir bukan dengan kekayaan, melainkan dengan borgol besi yang dingin. Anton dan Risma, pasangan yang disatukan oleh keserakahan, kini terperangkap bersama dalam lubang yang mereka gali sendiri. Cahaya lampu sorot yang menyilaukan mata menembus kegelapan gudang tua itu, seperti pedang cahaya yang membelah malam. Suara bising sirine polisi bersahut-sahutan dengan teriakan peringatan melalui pengeras suara, menciptakan kakofoni yang memekakkan telinga. Debu-debu beterbangan di udara, terpapar sinar putih yang tajam, membuat suasana di dalam gudang terasa seperti panggung pertunjukan neraka. Anton masih terduduk lemas di lantai beton yang dingin, matanya menatap kosong pada tumpukan kertas sampah di dalam peti besi yang seharusnya berisi emas. Otaknya yang biasanya licik dan cepat berputar mencari jalan keluar, kini macet total. Ia lumpuh oleh kenyataan bahwa keserakahannya telah menggiringnya masuk ke dalam perangkap yang paling sempurna. Di sebelahnya, Risma menjerit histeris. Wanita itu menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menghalau cahaya yang menyengat mata, sekaligus berusaha menyembunyikan wajahnya dari aib yang akan segera terungkap. Para preman bayaran yang menyadari situasi genting ini, mencoba melakukan perlawanan nekat. Salah satu preman bertubuh kekar mencoba berlari menerobos jendela samping. Namun kaca jendela itu pecah berantakan dihantam popor senjata oleh pasukan taktis yang sudah mengepung setiap inci bangunan. Suara benturan tubuh manusia dengan lantai keras terdengar menyakitkan saat polisi melumpuhkan para preman itu satu persatu. Borgol-borgol besi dikaitkan dengan kasar ke pergelangan tangan mereka, diiringi makian dan erangan kesakitan. Anton masih belum bergerak. Ia merasa seolah jiwanya telah ditarik keluar dari tubuhnya. Ia melihat ke sekeliling dengan pandangan kabur. Ia melihat kekacauan yang terjadi, namun suaranya terdengar jauh. Tiba-tiba, sebuah dorongan kasar menghantam bahunya. Itu Risma. Wanita yang selama ini ia puja sebagai dewi kecantikan dan tempat pelarian dari istrinya yang polos, kini berubah menjadi monster yang menakutkan. Risma memukul dada Anton berkali-kali dengan kepalan tangannya yang dihiasi cincin berlian, cincin yang dibeli Anton menggunakan uang curian dari rekening Dila. Risma berteriak memaki Anton di tengah kekacauan itu. Ia menyalahkan Anton atas semua bencana ini. Ia menuduh Anton penipu ulung yang menjebaknya. Risma berteriak bahwa Anton menjanjikan kehidupan mewah di luar negeri, menjanjikan emas batangan, dan menjanjikan kebebasan finansial. Namun yang didapatnya hanyalah jebakan di gudang berdebu dan ancaman penjara. Risma mencakar wajah Anton, meninggalkan goresan merah di pipi suaminya itu. Anton yang kesakitan akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Insting bertahan hidupnya muncul, namun bukan untuk melindungi kekasihnya, melainkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Anton mendorong Risma hingga wanita itu terjengkang ke belakang, menabrak peti besi yang terbuka. Anton balik berteriak, suaranya parau dan penuh kebencian. Ia menuding wajah Risma dengan telunjuk gemetar. Ia mengatakan bahwa semua ini adalah ide Risma. Rencana pembunuhan di bandara, rencana racun vitamin, hingga ide membongkar gudang ini, semuanya adalah bisikan setan dari mulut Risma. Anton berusaha mencuci tangan, berharap polisi mendengar teriakannya dan menganggapnya sebagai korban manipulasi. Pertengkaran sepasang kekasih gelap itu menjadi tontonan yang menyedihkan di tengah kepungan polisi. Mereka saling membuka aib, saling meludah, dan saling menyerang fisik layaknya binatang liar yang terpojok. Cinta terlarang yang mereka agung-agungkan hancur lebur dalam hitungan detik saat bencana datang,
membuktikan bahwa hubungan yang dibangun di atas pondasi pengkhianatan tidak akan pernah kokoh. Di tengah keributan memalukan itu, tiba-tiba barisan polisi yang memblokir pintu utama gudang membelah diri, memberi jalan bagi seseorang yang baru saja datang. Suara langkah kaki sepatu hak tinggi terdengar mengetuk lantai beton dengan irama yang tenang dan berwibawa, kontras dengan kegaduhan di sekitarnya. Semua mata tertuju ke arah pintu. Dari balik siluet cahaya lampu sorot, muncullah sosok Dilla. Ia berjalan masuk dengan anggun, mengenakan mantel panjang berwarna krem yang membalut tubuhnya dengan elegan, jilbabnya tertiup angin malam sedikit, wajahnya bersih tanpa celah, sangat kontras dengan penampilan Anton dan Risma yang kucel, berkeringat, dan penuh debu. Di belakang Dilla, berdiri Pak Hasan yang setia mendampingi seperti bayangan pelindung, wajah tuanya menyiratkan kepuasan melihat keadilan ditegakkan. Anton dan Risma seketika menghentikan pertengkaran mereka. Mereka menatap Dilla seolah melihat hantu. Dilla berhenti tepat 3 meter di depan mereka, menatap mereka dari ketinggian dengan sorot mata dingin yang menusuk. Tidak ada lagi Dilla yang naif, tidak ada lagi istri yang penurut dan bodoh. Yang berdiri di sana adalah seorang ratu yang baru saja memenangkan perang tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Dilla menatap peti besi yang terbuka itu, lalu menatap Anton yang kini merangkak mendekatinya, mencoba meraih ujung mantelnya. Anton mulai merengek, memohon ampun dengan suara yang dibuat seiba mungkin. Ia bersujud di kaki Dilla, mencium sepatu Dilla yang bersih. Ia berkata bahwa ia hilaf, bahwa ia diguna-guna oleh Risma, bahwa ia sebenarnya sangat mencintai Dilla dan hanya tersesat sesaat. Anton mengeluarkan segala jurus manipulasi terakhirnya, berharap masih ada sisa-sisa cinta di hati Dilla yang bisa ia manfaatkan. Risma yang melihat itu meludah ke tanah dengan jijik. Namun ia pun tak kalah menyedihkan, ia menangis meraung-raung memohon agar Dilla tidak memenjarakannya, beralasan bahwa ia hanya ikut-ikutan. Dilla menarik kakinya mundur, menghindari sentuhan tangan Anton seolah tangan itu membawa penyakit menular. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang mengandung campuran rasa kasihan dan kejijikan. Dilla akhirnya membuka mulutnya. Suaranya tenang, namun setiap katanya terdengar jelas dan tegas di tengah keheningan gudang yang tiba-tiba senyap. Dilla bertanya pada Anton, apakah Anton ingat malam di bandara beberapa hari yang lalu. Malam di mana Anton berdiri di lantai atas terminal keberangkatan, melihat ke bawah dengan kecewa karena Dilla tidak jadi diculik dan dibunuh. Dilla berkata bahwa saat itu, ia memberikan Anton kesempatan kedua dengan tidak langsung melapor polisi. Ia ingin melihat apakah masih ada setitik nurani di hati suaminya. Namun Anton justru memberinya racun dan menyewa preman untuk menyekapnya. Anton terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Bukti-bukti kejahatannya sudah terpampang nyata. Dilla kemudian mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan layar yang masih menyala. Di layar itu, terlihat kolom komentar yang bergerak sangat cepat. Ribuan komentar caci maki dari netizen membanjiri layar. Dilla menjelaskan bahwa drama penangkapan malam ini, termasuk pertengkaran memalukan antara Anton dan Risma barusan, telah disiarkan secara langsung melalui kamera yang dipasang Pak Hasan di sudut-sudut gudang. Seluruh kolega bisnis Anton, teman-teman arisan Risma, tetangga kompleks, bahkan keluarga besar mereka di kampung, semuanya sedang menonton. Reputasi Anton sebagai pengusaha sukses dan citra Risma sebagai wanita sosialita telah hancur sehancur-hancurnya. Mereka tidak hanya akan dipenjara, tapi juga akan hidup dengan sanksi sosial seumur hidup. Mendengar hal itu, Anton benar-benar ambruk. Tulang-tulangnya serasa dilolosi. Kehancuran nama baik adalah pukulan telak bagi egonya yang setinggi langit. Ia menatap kamera tersembunyi di pojok ruangan dengan tatapan kosong. Ia menyadari bahwa hidupnya sudah tamat. Tidak ada lagi jalan kembali. Dilla telah menghancurkannya secara total. Secara finansial, secara hukum, dan secara sosial. Seorang perwira polisi senior mendekat, meminta izin pada Dilla untuk membawa para tersangka. Dilla mengangguk pelan. Polisi-polisi itu segera menarik Anton dan Risma berdiri dengan kasar. Anton tidak melawan lagi, ia berjalan menyeret kakinya seperti mayat hidup. Risma masih mencoba meronta, berteriak memanggil pengacara, namun suaranya tenggelam di balik pintu mobil tahanan yang dibanting keras. Satu persatu mobil polisi mulai meninggalkan lokasi, membawa para penjahat itu menuju takdir mereka di balik jeruji besi. Gudang itu kini kembali sepi, hanya menyisakan Dilla, Pak Hasan, dan beberapa petugas forensik yang sedang mengumpulkan barang bukti. Dilla menghela napas panjang, menghembuskan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya. Udara malam yang berdebu kini terasa segar baginya. Ia menatap peti besi kosong itu sekali lagi. Peti itu adalah simbol dari pernikahan mereka. Terlihat kokoh dan berharga dari luar, namun kosong dan penuh sampah di dalamnya. Dilla berbalik badan, memberi isyarat pada Pak Hasan untuk pulang. Pak Hasan tersenyum bangga,
membukakan pintu mobil untuk majikannya. Di dalam mobil, Dilla tidak menangis. Ia justru merasa sangat ringan. Malam ini adalah akhir dari mimpi buruknya, dan awal dari hidup barunya yang sebenarnya. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri dan pada mendiang ayahnya, bahwa ia sanggup menjaga kehormatan dan harta keluarga dari tangan-tangan jahat. Dilla memejamkan mata, membiarkan mobil membawanya pulang ke rumah yang kini akan benar-benar menjadi miliknya seutuhnya, tanpa ada lagi racun yang mengotorinya. 6 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Waktu bergulir membawa perubahan besar dalam hidup Dilla. Proses hukum terhadap Anton dan Risma berjalan dengan lancar dan cepat berkat bukti-bukti tak terbantahkan yang telah dikumpulkan oleh Dilla dan Pak Hasan. Rekaman suara penyadap, video CCTV di bandara, rekaman siaran langsung pengakuan mereka di rumah dan di gudang, serta dokumen-dokumen pemalsuan tanda tangan, semuanya menjadi paku mati bagi pembelaan pengacara Anton. Tidak ada celah bagi mereka untuk lolos. Hakim menjatuhkan vonis maksimal bagi keduanya atas pasal berlapis, percobaan pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan aset, dan pemalsuan dokumen negara. Anton kini mendekam di sebuah lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum. Kehidupannya di balik jeruji besi jauh lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi makanan enak, dan tidak ada lagi penghormatan. Yang lebih mengerikan bagi Anton bukanlah hukuman penjara itu sendiri, melainkan hutang-hutangnya. Para bandar judi online dan lintah darat yang ia hutangi ternyata memiliki jaringan hingga ke dalam penjara. Anton menjadi bulan-bulanan narapidana lain suruhan para penagih hutang itu. Setiap hari ia hidup dalam ketakutan, jatah makanannya sering dirampas, dan ia harus tidur di lantai dingin tanpa alas. Wajah tampannya kini tirus dan penuh bekas luka, tatapan matanya liar dan paranoid. Ia benar-benar merasakan karma instan atas keserakahannya. Ia kehilangan segalanya, istri yang setia, harta, nama baik, dan kini, rasa aman atas nyawanya sendiri. Nasib Risma pun tidak kalah menyedihkan. Di penjara wanita, ia dikucilkan oleh sesama tahanan karena statusnya sebagai pelakor dan wanita yang tega merencanakan pembunuhan sahabatnya sendiri. Berita tentang kejahatannya yang viral membuat semua orang membencinya. Risma yang dulu selalu tampil modis dan sombong, kini harus bekerja mencuci pakaian narapidana lain demi mendapatkan perlindungan dan sabun mandi ekstra. Kecantikannya memudar, digantikan oleh wajah keras yang ditempa oleh penderitaan. Setiap malam ia menangis menyesali perbuatannya, namun penyesalan itu tidak akan pernah bisa memutar balik waktu. Persahabatan tulus yang dulu ditawarkan Dilla, telah ia tukar dengan penderitaan yang tak berujung. Sementara itu, di luar tembok penjara, Dilla sedang sibuk menata ulang hidupnya. Hal pertama yang ia lakukan setelah vonis pengadilan keluar, adalah merenovasi rumahnya secara total. Ia mengganti semua perabotan yang pernah disentuh atau dipilih oleh Anton. Ia mengecat ulang dinding dengan warna-warna cerah yang membawa energi positif. Ia ingin menghapus setiap jejak memori tentang mantan suaminya itu. Rumah yang dulu terasa dingin dan penuh kepalsuan, kini berubah menjadi istana yang hangat dan nyaman. Dilla juga resmi mengambil alih kendali penuh atas perusahaan peninggalan ayahnya. Dengan bimbingan dari penasihat hukum dan tentu saja, Pak Hasan yang kini diangkat menjadi kepala operasional keamanan perusahaan, Dilla belajar mengelola bisnis dengan cepat. Ternyata, ia memiliki bakat bisnis yang diwarisi dari ayahnya, bakat yang selama ini terpendam karena ia terlalu sibuk menjadi istri yang melayani suami. Di bawah kepemimpinan Dilla, perusahaan berkembang pesat. Ia membersihkan oknum-oknum karyawan yang dulu bersekongkol dengan Anton untuk menggelapkan dana. Ia membangun budaya kerja baru yang jujur dan transparan. Dilla menjadi sosok wanita karir yang disegani, bukan hanya karena kekayaannya, tapi karena ketegasan dan kecerdasannya dalam mengambil keputusan. Jilbabnya yang anggun menjadi simbol dari kekuatan wanita muslimah yang mandiri. Ia sering diundang menjadi pembicara dalam seminar-seminar pemberdayaan perempuan, membagikan kisahnya, tanpa menyebut nama spesifik, sebagai inspirasi bagi wanita lain untuk bangkit dari pengkhianatan. Pagi itu, suasana di Bandara Internasional begitu cerah. Matahari bersinar terik, langit biru bersih tanpa awan. Dilla turun dari mobil sedan mewah keluaran terbaru di area penurunan penumpang VIP. Tempat yang sama dengan kejadian 6 bulan lalu, namun dengan suasana hati yang bertolak belakang 180 derajat. Dilla mengenakan gamis modern berwarna pastel dengan kacamata hitam yang modis. Ia menarik koper kecilnya dengan langkah ringan. Kali ini, ia tidak sedang mengantar dompet tertinggal, dan ia tidak sedang dalam bahaya. Pak Hasan, yang masih setia menemaninya meski kini posisinya sudah jauh lebih tinggi, tersenyum lebar sambil membawakan tas jinjing Dilla. Pria tua itu tampak lebih segar dan bahagia. Ia merasa tugasnya menjaga amanah almarhum ayah Dilla telah tunai dengan sempurna.
Ia melihat Dilla tumbuh dari seorang wanita muda yang rapuh menjadi baja yang ditempa api. Dilla berhenti sejenak sebelum masuk ke pintu keberangkatan. Ia menoleh ke arah pilar beton tempat dulu ia melihat Anton berdiri bersama Risma. Bayangan masa lalu itu terlintas sekilas, namun tidak lagi menyakitkan. Luka itu sudah sembuh, menjadi parut yang mengingatkannya akan kekuatan dirinya sendiri. Dilla tersenyum tipis pada kenangan itu, sebuah senyum perpisahan. Ia sudah memaafkan demi ketenangan jiwanya sendiri, namun ia tidak akan pernah melupakan pelajarannya. Sudah siap, Bu Dilla? Tanya Pak Hasan membuyarkan lamunannya. Dilla menoleh pada Pak Hasan dan mengangguk mantap. Sangat siap, Pak Hasan. Tiket umrah plus wisata ke Turki sudah di tangan. Ini adalah liburan yang benar-benar aku butuhkan. Hati-hati di jalan, Bu. Nikmati waktu Ibu. Perusahaan aman di tangan tim kita, kata Pak Hasan dengan nada kebapakan. Dilla menjabat tangan Pak Hasan dengan erat. Terima kasih, Pak. Untuk semuanya. Bapak bukan cuma sopir atau kepala keamanan buat saya. Bapak adalah malaikat pelindung yang dikirim ayah. Pak Hasan terharu, matanya berkaca-kaca. Dilla kemudian melangkah masuk ke dalam terminal bandara. Langkahnya pasti, kepalanya tegak. Ia berjalan melewati kerumunan orang dengan aura kebebasan yang memancar kuat. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Dilla menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kopi dan parfum bandara yang khas. Ia merasa hidup kembali. Ia merasa utuh. Di layar keberangkatan, status penerbangannya tertulis, on time. Dilla tersenyum melihatnya. Hidupnya kini berjalan tepat waktu, sesuai dengan rencananya sendiri, bukan rencana orang lain. Pesawat yang akan membawanya ke Tanah Suci sudah menunggu. Ia akan pergi untuk bersujud syukur di depan Ka'bah, menumpahkan segala rasa terima kasihnya kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya dari lubang kehancuran. Anton dan Risma hanyalah masa lalu yang kelam, sebuah bab buruk dalam buku kehidupannya yang kini sudah ia tutup rapat-rapat. Dan hari ini, Dilla mulai menulis bab baru, bab tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan kebebasan sejati. Cerita tentang 5 menit terakhir, di malam itu telah berakhir, digantikan dengan cerita tentang masa depan yang tak terbatas. Dilla melambaikan tangan sekali lagi ke arah luar kaca, lalu menghilang di balik pintu imigrasi, menyongsong cakrawala baru yang cerah.